Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Yuni. Selamat siang Bu Siti. Begini Bu, terkait tugas CGP, saya akan melakukan observasi pada kelas yang dibimbing oleh panjenengan. Kira-kira besok pagi panjenengan bisa apa tidak untuk saya observasi? Besok pagi ya? Iya Bu. Insya Allah bisa. Ya, minta waktunya ya Bu ya. Boleh. Ya. Kira-kira untuk besok pagi itu panjenengan itu akan mengambil tema apa Bu? Besok pagi itu minggu ini kan masih minggu tema air, api, dan udara. Karena minggu lalu sudah subtemanya api sama air, minggu ini masuk tema udara. Jadi saya akan masih melanjutkan tema udara, mengenalkan manfaat udara. Ya, jadi untuk kegiatan besok pagi panjenengan akan mengambil subtema udara begitu ya Bu ya. Terus untuk tujuan pembelajarannya apakah sudah ditentukan Bu? Sudah. Saya ingin anak mampu menyusun huruf dari luspat atau dari barang yang sudah saya sediakan, membentuk kata kipas. Satu lagi memberikan LK biar anak mampu membilang. Iya, bagus ya Bu, menggunakan luspat dan juga membilang menggunakan LK begitu ya Bu ya. Untuk RPP-nya sendiri itu sudah disusun apa belum Bu? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah ya. Terus untuk peralatan yang digunakan, apakah sudah dipersiapkan atau belum, atau panjenengan itu mendapatkan peralatannya tersebut itu bagaimana? Karena besok masih tema udara, dengan mengenalkan mereka bagaimana membentuk kipas, jadi karena menggunakan luspat, saya akan mempersiapkan luspatnya seperti mungkin ada biji-bijian, karena di sekolah sudah ada ya Bu ya. Ada biji, terus mungkin batu, kalau ada ranting mungkin pas saya pakai ranting, terus kerang, kancing baju, benda-benda yang sekiranya cukup bagi mereka untuk bisa menyusun huruf KIPAS gitu di mejanya atau di tempat yang sudah saya sediakan, seperti itu. Kayaknya menarik sekali ya Bu, menggunakan media luspat dan tentunya peralatannya itu sudah tersedia di lembaga begitu ya Bu. Iya, kita tinggal menambahi yang kurang apa gitu ya. Iya. Nah, untuk area pengembangan yang hendak dicapai itu untuk besok pagi apa sih Bu? Di area apa saja? Untuk yang area yang menyusun huruf menjadi kata kipas, saya ingin anak-anak itu mampu menyusun. Nanti mereka tahu tulisan kipas bagaimana, dan ini nantinya masuk di pengembangan bahasanya. Kalau untuk yang LK atau lembar kerjanya kan membilang, dari ada gambar, mereka menuliskan angka dan memberikan tandanya. Saya ingin mereka tahu menuliskan angkanya, dan ini anak akan masuk di bagian kognitif, penilaian kognitif mereka. Jadi untuk besok pagi itu area pengembangannya di bahasa dan kognitif begitu ya Bu ya. Pertanyaan terakhir ini Bu, strategi apa yang sudah panjenengan siapkan untuk besok pagi? Kalau untuk strategi, saya sudah menyiapkan lembar kerjanya, jadi tinggal di print out. Terus kalau untuk luspatnya, karena di sekolah sudah ada, nanti tinggal saya tata semenarik mungkin dengan kalimat invitasi, agar anak-anak itu tidak hanya sampai tempatnya terus bingung, Bu ini mau ngapain, tidak seperti itu, tapi melihat ada yang kita kasih tanda atau biar mereka tahu, Bu guru suruh seperti ini, menggunakan
benda yang sudah ditata di mejanya seperti itu. Jadi untuk strateginya itu panjenengan sudah siap nggih Bu nggih? Bismillah. Sampai jumpa besok pagi ya Bu. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Ibu. Sekian pra observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Nani. Selamat siang. Selaku pengajar praktik saya. Selamat siang Ibu Yuni. Selamat siang Ibu. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ibu, saya akan minta waktunya sebentar, ya? Iya. Ada kan? Ada, ya. Atau mungkin jenengan lagi sibuk? Mohon maaf. Ada senggang ini kok Bu. Iya, kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi setelah kemarin kita melakukan observasi pada pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan, ya. Kira-kira perasaannya jenengan itu setelah melakukan pembelajaran kemarin itu apa, Pak? Setelah pembelajaran, alhamdulillah senang, puas, maksudnya apa yang saya sampaikan didengarkan dan murid memahaminya. Ada juga yang saat pembelajaran yang cepat itu ada yang minta lagi. Jadi walaupun yang pertama sudah, terus masih ada waktu, tapi mereka pengen, Bu boleh lagi atau enggak, itu yang membuat saya jadi lebih semangat lagi gitu. Oke, jadi perasaan yang jenengan itu setelah melakukan pembelajaran itu senang dan lebih bersemangat begitu ya Ibu ya. Kemudian ya kita kan sudah meluangkan waktu ini kali ini ya. Kira-kira nanti harapannya jenengan itu apa dari percakapan kita ini? Dari diskusi ini saya tuh ingin apa ya? Kan sebelum observasinya, yang pra-observasi kan saya sudah mengutarakan apa yang ingin saya lakukan. Setelah saya melakukannya, bagaimana saya di kelas, saya ingin ada mungkin dari cerita saya ini, apakah ada yang perlu saya perbaiki. Kan tidak semuanya mungkin yang saya anggap puas, mungkin pas observasi Ibu melihat, oh ini harusnya anak ini mungkin seperti ini, yang mungkin pas tidak terpandang sama saya seperti itu. Jadi mungkin ada masukan-masukan baik seperti itu biar kedepannya lebih baik lagi. Jadi tujuan dari percakapan kita kali ini yaitu panjenengan ingin mengetahui hal apa yang masih perlu ditingkatkan begitu ya Ibu ya, intinya ya. Kemudian nih ya Bu, kira-kira pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin itu sudah sesuai dengan perencanaan yang Ibu susun apa belum? Alhamdulillah 80% sudah. Jadi saat saya menyampaikan peruntukannya, terus bagaimana respon dari peserta didik, alhamdulillah sudah apa sih namanya, sudah bagus diterima oleh mereka seperti itu. Nah, kalau menurut jenengan itu tujuan pembelajarannya itu sudah tersampaikan secara maksimal atau belum? Kalau menurut saya sudah sih Bu. Kemarin tujuannya dua ya pas pembelajaran, hanya membilang sama membentuk, dan semuanya alhamdulillah bisa semua, walaupun ada yang harus didampingi beberapa saja sih. Alhamdulillah ya Bu ya. Jadi tujuan pembelajarannya sudah tersampaikan begitu ya Bu. Terus menurut jenengan ini tersampaikannya tujuan pembelajaran itu ada tolak ukurnya apa tidak? Kalau misalkan ada perankingan itu dari 1 sampai 10, kira-kira tujuan pembelajarannya panjenengan itu sudah di nomor berapa begitu? Kalau menurut saya dari kegiatan kemarin dengan pencapaian tujuannya sih 8 mungkin, karena hanya beberapa sih yang masih minta bantu seperti itu. Jadi hampir semuanya malah sudah bisa sendiri, malah ada yang temannya mengajari, maksudnya ini loh hurufnya bentuk seperti ini, atau ini hitung bareng, itu malah ada seperti itu.
Alhamdulillah, berarti sudah sampai di angka 8 gitu ya Bu ya. Terus menurut jenengan nih ya, pembelajaran yang sudah dilaksanakan jenengan itu masih ada yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki begitu apa tidak? Perlu, masih perlu ya. Seperti saat menjelaskan, beberapa kali memang konsentrasi mereka dan suara mereka membuat saya konsentrasinya juga buyar sih, bukan yang benar-benar buyar terus saya ngeblank sih enggak, tapi saat penyampaian lalu ada yang fokusnya ke yang lain, itu yang bikin saya kadang oh iya, ini dulu sebentar nanti kembali lagi. Terus penataan luspatnya sih, karena mereka semua kan terfokus hanya apa yang ada di sebelahnya dan apa yang mereka sukai. Jadi mungkin lebih banyak diberikan barang-barang luspat yang tidak hanya dari sekolah saja, dari lembaga. Jadi mungkin yang bahan alami seperti itu. Jadi mereka tidak hanya yang itu lagi seperti itu, karena mereka paling suka kan yang batu sama kancing. Jadi pengen memakai yang lain tapi yang kegunaannya itu tidak jauh berbeda dari batu dan kancing itu, seperti itu. Jadi menurut jenengan ini masih perlu ditingkatkan dalam hal penyediaan benda-benda luspat gitu ya Bu ya. Jadi benda-benda luspat yang dari alam masih perlu kita tingkatkan begitu ya Bu ya. Jadi anak-anak nanti bisa lebih tertarik mungkin ya Bu ya. Nah selanjutnya ya Bu, kira-kira ada hal lain yang mungkin masih perlu ditingkatkan? Fokus mereka sih, kadang ada yang sudah fokus tapi masih ada yang kepingin bermain. Itu yang kadang apa sih, kalau mereka saya minta untuk nggak apa-apa sebenarnya fokus mungkin di tempat bermain dulu, tapi kadang malah mereka tuh maunya di kelas tapi bermain seperti itu yang kadang membuat teman yang sudah fokus itu jadi hilang fokus seperti itu. Yang seperti itu sih yang masih belum bisa diminimalisir seperti itu. Ya, jadi menurut jenengan yang perlu diperbaiki itu dalam hal penyediaan bahan luspat dan fokus peserta didik nih ya Bu ya. Kemudian untuk meningkatkannya itu menurut jenengan apa saja yang panjenengan perlu lakukan? Mungkin bagaimana saya membuat atau memberikan pembelajaran yang menarik, jadi mereka bisa fokus, senang seperti itu. Terus bagaimana gelaran luspat saya buat seperti itu, jadi mereka tidak langsung hanya bermain terus seperti itu, walaupun bermain tapi tetap yang berharga seperti itu. Jadi menurut jenengan yang masih perlu ditingkatkan itu dalam hal penyampaian materi yang lebih menarik gitu ya Bu. Mungkin ada hal lain yang bisa meningkatkan pembelajarannya jenengan itu agar lebih menarik begitu Bu? Mungkin karena kebiasaan kita masih memakai bercerita. Mungkin besok karena kita belum memiliki perangkat elektronik, mungkin menggunakan gambar. Jadi mereka tidak membayangkan gitu. Misal saya bercerita tentang kendaraan atau yang karena sekarang kan masih materi yang air, api, udara. Jadi mungkin mereka tidak hanya membayangkan udara atau benda yang di udara seperti itu, tapi langsung saya kasih gambarnya. Jadi mereka tidak sambil bayangin. Kalau bayangin kan mereka seperti kadang ngalamun terus tidak fokus ya, tapi kalau sudah ada gambarnya mereka akan tertarik melihat ke depan, terus memperhatikan seperti itu. Itu kan hal di situ. Ya, jadi menyusun pembelajaran yang lebih menarik, kemudian menggunakan media gambar. Ada yang lain mungkin? Video mungkin, tapi
karena masih belum ada proyektor, jadi mungkin videonya sebentar Bu. Mungkin gambar yang paling pertama Bu. Jadi gambar media luspatnya ditambah, jadi tidak hanya itu melulu, sama penggunaan buku cerita sih, mencari buku cerita yang sesuai dengan tema seperti itu. Ya, kayaknya sangat menarik ya Ibu ya. Jadi menggunakan media gambar, media buku cerita, kemudian lospatnya ditambahin, pasti anak-anak akan lebih bersemangat dalam belajar gitu ya. Untuk melakukan hal itu, kira-kira panjenengan itu memerlukan dukungan atau siapa yang bisa membantu terlaksananya itu? Pastinya teman sejawat, terus ibu kepala sekolah pasti, karena kalau tanpa mereka juga persiapan saya pasti kurang seperti itu, karena pasti sampai sini yang pertama kali menyiapkan pasti pendidik dan kepala sekolahnya. Tidak mungkin tiba-tiba anak yang menyiapkan kan ya, tidak. Jadi pasti mereka yang selalu membantunya. Terus kesimpulan dari percakapan kita kali ini, jadi menurut jenengan itu hal-hal apa saja yang akan ditingkatkan, kemudian cara peningkatannya itu bagaimana? Dari diskusi ini, dari percakapan ini, bagaimana saya meningkatkan pembelajaran saya, dari mulai menyiapkan peralatannya, dari medianya seperti gambar, buku cerita, penataan luspatnya, terus bagaimana mengkondisikan anak-anak. Jadi kalau sudah jamnya di dalam ruangan ya seminimal mungkin mereka tidak buyar fokusnya gitu dengan bermain, walaupun tetap boleh bermain tapi tidak yang mengganggu temannya seperti itu sih. Terus bagaimana saya membuat pembelajaran saya lebih menarik lagi seperti itu. Ya Ibu, tetap semangat, mudah-mudahan kedepannya akan anak-anak lebih bersemangat dan pembelajaran yang jenengan laksanakan juga akan lebih menarik. Kira-kira kapan nih akan dilaksanakan rencananya panjenengan itu? Karena minggu ini masih dengan tema yang sama, mungkin minggu-minggu ini. Jadi nanti koordinasi dengan kepala sekolah dan teman sejawat bagaimana biar pembelajarannya lebih berwarna lagi, lebih menarik lagi. Ya itu ya. Jadi akan dilaksanakan secepatnya begitu ya Bu ya. Ya, terima kasih sekali ya Bu atas waktunya. Lain waktu kita sambung lagi, kita bincang-bincang lagi. Mungkin setelah jenengan melakukan perbaikan, saya juga ingin tahu perkembangannya bagaimana. Boleh ya Bu? Kita melakukan bincang-bincang lagi. Boleh. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Ibu Nani. Sama-sama. Terima kasih banyak atas waktunya ya Bu Yuni ya. Cukup sekian. Besok kita sambung lagi setelah panjenengan melakukan pembelajaran dengan perbaikannya ya Ibu ya. Kiranya hanya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.